sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia atau mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh, soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah, kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Ya itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu, mungkin hanya untuk beli nopo sejam motor. Ya motor, mulai tak keriting ngono sebuah weling di sangu 1 juta. Tak sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sahulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung anak angkat ya ora usah dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah, soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane wong nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong. Niki ora tenan kula terangno masalah nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku 7, nggih. Nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Niku hurrimat alaikum napa? Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok ora usah napa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya, kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponakan, ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo wedok. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Dia wae di rumah, riyen Rasulullah nung dia anak angkat dene Zaid, sampai uang darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatal, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah, dipaksa. Nggih, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Orang oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indahu. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara aku. Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dibilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren bin Gusbah dibanding bin Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kula putrine Gusbah. Kan enggak siap di bapak keriting, enggak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus engko rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya.
Kalau mau cerita tentang budi-budi, ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai Sikof bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar, kuliah, pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin dengan anak Sikof. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Kok kagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indah. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anaknya sampean itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing apa? Keren. Nomor dua terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat itu istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat tuh alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kalau balik rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean luwih napa? Bener. Misalnya aku main anak angkat Ruhin. Serosake ro cakriting kulo langsung nak sampai anak angkat. Sudah cek cilik kene cek imut ora tuwa wanen ngene iki masale wis. Ojo bayangno saiki. An cilike kan lucu ya kriting lemu putih kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sing maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku ramai anak angkat, Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuang. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriting, paham ya? Loh tenan paham tenan tuh. Lho yang menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya paham tuh. Artinya kalau orang engko Ruhin dewasa tak gekno omah, entek 100 juta. Alasannya sakit Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak me anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh me anak angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia atau mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong, paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah, jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara di anak angkat satu mungkin hanya untuk beli
Sepeda motor. Sepeda motor, mulai tak keriting ngono wis weling sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sakulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung anak angkat ya ora usah dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku Mbak Mustafa tua jenggoten orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas julundruke kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kita nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap lho. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya monggo nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya abot, sugih, terus kadung ora sugih. Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, Allah diterus nunggu betah. Nunggu betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kalau itu anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megangin yang mall. Ngentak donya tenan. Itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar. Karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja, itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan ganteng. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah yang sugeng karena namun Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan. Ganteng putih, ganteng ngumpulane Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid itu Rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usama Zaid bin Harisah. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jeneng Usama itu wireng. Menjen turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol, mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Di panggung kan. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi jah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah niku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kene apa umbel niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anake wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi mboten jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah wae anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uhum li abaihim wa aqsatu
indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak tuh dono hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya muni qabil tu nikah wa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musyaharah. Namanya mahram bil musyaharah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ana rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco. Ini kisah nyata. Konco guru dan PNS. Gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, mesti ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih. Ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing metuki ibu rondo. Baru roh ibuke luwih ayu. Diwetuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Di kalian jenengan terus pundi Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibu ya kan gelem ibu itu gelem. Ibu itu gelem padahal posisi rono apa ngelamar anaknya. Ibu itu gelem. Dari bapak ngedan. Bareng metu takoki bapak. Lho kok piye sini-sini wong ngelamar anake kok ibu. Wong iku kang kancane bapak. Ibu. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlangsik terus. Rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ya orang saya mengundake, terus nak diambung tok terus dipegang rabi anake. Tapi boy ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter wis. Angger akad ambek cah wedok kan otomatis mboke haram. Lah maksud halal ya ora gelem wis tuwek. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Nah iya gangguannya Thomas misalnya kayak serabi kayak bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil, mereka wis tua kan, ya kelainan bareng. Tidak bersamaan roh hukum nasab, berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2, ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodo. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardonakum. Terus wa akhwatukum minar rumah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponaane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu sama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gojokane gula nopo kok. Kuduan Nabi anggar jamaah digendong. Sinten Hasan mbek Usama itu nopo digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi
Kanjeng Nabi. Jadi gelar Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Tapi sampean ngerti. Jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra di dhuwit, wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Ansab. Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini, minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi. Bulik bude enggak batal. Jadi nek salat salim mbek bulik bude enggak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong ngger oleh dikawin niku jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya, bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nek mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkarane wong ajnabiyah. Mulane oleh yen ngene duwe akeh bojo ora roh ya oleh wong liya wae paham. Tapi nafkahe wong kok keloni ngono dadi tetep lha itu agak. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Lah yen bapak nak ngajari kula ngene. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak ora kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini kula terusno, tapi anak buahku udah siap. Bojo kula siap betina tak didik ngono. Ki jegemen nang hukum Allah mbek Rasul dosa kae ta. Ana gertukaran mbek anak kula siap-siap kalah. Paling kadang bapak yo bela anake. Ya misalnya aku bela, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku bela anakku, rugimu apa iku ya anakmu. Kowe kok egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya. Terus bojoku, nah anaknya dibela, aku ora dibela. Memangnya anak saya anaknya sopo? Kan anaknya dia juga, aku nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa ada kalau ngalami kejadian, misalnya saya cilik nak terus harus buat jodeng kecemplung sabun kecemplung jodeng, bojong ngamu. Tapi kecemplung sabun malah jeding wangi. Biasa ya betul. Kudu dikuras ini aku sing ngurus apa jenenge ngono. Jelas ora salah ya. Ya jelas ora salah. Salah ku ya nyolong, ngene ku salah. Nek wong ngono niku ora salah. Cano piring ora salah, menyen piring jajal kok wis agak pecah. Wis pokoke tak terang. Dadi piring ceblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling ceblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan tidak ada aneh, ya biasa lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok bela anaknya, bela bojone, itu anaknya sopo blok. Nah kalau sama-sama sepakat bela anak, berarti kan sepakat ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kan anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo yo mahram, bela bojo, akhirnya anaknya direbut wong loro kan. Bapak itu bela bojone enggak nyalano anake. Lha itu ajaran apa coba? Wong tua loro ngrebut cah cilik. Kowe ora sadar tenan rata elengno ngene. Ngelengno sampean kudu jelimet, ora terang jelimet ora apa. Wes ya mulai sesuk ya pokoke bojo mbek anak iku bela apa? Anak. Bela apa? Anak. Kok anak ora kena dipegat, kayak kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora mahram. Mungkin nak sing bojo elek ya mungkin bojo abadi kan wis matilah ra payu rabi. Lah bojone ayo. Ayo. Kayak mantane Ruhin serabi meneh wong ayu bisa. Ayo. So mahram piye? Sampeyan swarga bareng sapa kan? Kan. Misale ana wong saleh mati, bojone dirabi wong, ora pati saleh. Swargane melok sapa jajan. Misalnya terus ora pegatan lho kan sing mati. Sing lanang di swarga. Sing bojo kedua rapati saleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang sing saleh, Gusti niku bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran, masalahe bojomu rabi meneh.
Berarti dia harus kecewa mbek kowe. Barno tak wis. Lah wong itu misalnya sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nak karuan pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami, sing tinggal mati misalnya. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo iku gak permanen, disebut ajnabiyah. Halale dikumpuli mergo dine, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu udah batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu udah hanya istri, megang orang lain pun gak ditutuki wong liya yo ora batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Kok terus kira batal terus wong liya mbok cekel nggih mboten. Maksudnya ora batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh napa intikal madzhab. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musaharah itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh ini pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Banil Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah, sak kawasan Banil Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane bisa, gak pantas tukaran mbek napa? Bisa. Makanya orang-orang Banil Mustalik terus memaklumatkan Azharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ora lucu tuh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Azharu napa? Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuh. Anake Abu Sufyan iku mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lah teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinekahno Nabi. Waline wali hakim. Abu Sufyan krungu Nabi wis tal sisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Azhar wis besan. Ya. Besan iku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah, damai men. Wis pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar. Wong keluarga napa? Bisa. Lalu wonten Kiai Jawa Timur malah bisa nambah Umar Irama kelas. Bisa nambah itu. Umar Irama ketakok kiai-kiai. Dandut tesih halal apa haram ya Gus menengah. Besanan wis sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jare. Tesih haram to ya dandutan Gus perkara Azhar menawa? Azhar. Disebut faja'alahu nasabau was. Mulane besanan itu penting. Nggih pentingnya wow, menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah iku nek iso iku ora untuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa untuk misanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Lagi itu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Ada orang salah kaprah, jongkone Fatimah itu mboten
Nek iso niku rabi iku untuk wong ado. Nek iso nak payu maksudnya itu kan bakas. Ya nek payu wis piye meneh Mas. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk uang ra jelas ya kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabau wasyira. Jadi eling-eling ya. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah. Dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu. Wes hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen sampai tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ono kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar. Harus malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwaleni nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu, misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngendang bapak, macam bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh. Seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usamah, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usamah bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Paham ya, terus kalau suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam kan ana omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tuku ana mobil, tuku ana sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan hidup. Mulane kena ada anak jogeman hilang. Saya kira anak wedok hilang ning Batam. Kuwi jek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham ya? Dan semua ngeri betul itu.
Lan wong nak dia anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan lu, yo kan yo. Kok dene ada anak ning Banyuwangi nek ngono tak elek bolak-balik. Bejo dene ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis wes li ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak rugen sing lanang. Mergo ditakutkan saudara. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial lebih terlantar. Nanti ada nisa'in maksurat dan nisa'in wiri apa? Maksurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ. Nah kecuali orang maksurat kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi. Itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia. Karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia. Bawang Banyumas, bawang Kudus. Dia ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku orang Indonesia itu. Terus anak lanang, dia mau nikah orang Indonesia. Lah itu oleh asal ukurannya Indonesia. Tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas nggak boleh semua, tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Misal Indonesia ya repot kan. Tapi tentu sekarang tuh orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek cilik, gak mungkin sama anak bapak ini kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu. Nah, yang memperkeruh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat. Kalau anak angkat gak diketahui itu sama dengan anak hilang kan. Lembut tuh kan terus. Apalagi di Nyun Sewu ya sekarang di kamuflase pakai masuk C1-nya misalnya paham ya, masuk kartu apa? Keluarga BIN-nya sudah tercatat. BIN bapak yang apa? Baru. Malah. Makanya sampean kalau bilang ini ada C1-nya Gus bukti kalau anaknya ini. Siapa yang menjamin kalau dia ada bohong? Gitu gitu. Yang menjamin siapa kalau C1 ini gak palsu? Oke kan gereleng misalnya Rukin dia anak wedok, tipe anak angkat wong Jakarta wong Pulau Gadung ya misalnya. Ya yes, pokoknya anak Rukin sing lanang iku anggar pacaran wong Pulau Gadung mau rabi, Rukin kudu muni ra oleh. Ojo nang kono iku ana dulurem kandung, tipe anak sapa bapak ya lali. Lah bapak piye mbak anak kok lali? Lah itulah masalahnya bapak. Saya sementing. Nah makanya paling tidak Rukin bilang, makanya jangan rabi sana, nanti ada masalah baru. Karena bapak sudah penuh masalah. Nah, itu. Harus, kamu rabi sing pokoknya Rawang Pulau Gadung. Maksudnya ngambilnya jangan Jakartanya, yang kawasan itu. Sampai sebegitunya ulama bakas itu ada di kitab Al-Asbahwana itu. Nisa'in maksurat dan nisa'in wiri maksurat. Ada perempuan mahram hidup di satu kampung. Kalau kampung itu bisa diidentifikasi berapa jumlahnya, itu satu kampung menjadi haram semua. Jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada ponakan jenengan ke sana, ono kakak jenengan, anaknya kakak jenengan. Tapi aku ora roh persisi ponakanku sing ndi, pokoknya kakakku yakin misalnya uripe anaknya nang kono, itu satu kampung enggak boleh saya nikah karena berarti kan nikah ponakan, nikah nopo? Ponakan. Ditakutkan mendapat ponakan. Sampai segitu. Lan kula suwun nanti anak wedok sing jelas. Ya kan ya ditulis manggon ning ndi terus. Ojo men diwaseli tok raine ra roh. Kok kula di pengalaman kula rak kiai. Kowe ra ora rasane dadi kiai, nek kula ora rasane dadi kiai. Ning dunia kiai pancen unik. Saya itu punya santri bawean. Nikah karena ndak mapan itu ya macam-macam lah karena ndak mapan tuh bapaknya kerja di Malaysia, ibunya dititipno kiai ini mondok jadi candalem. Anaknya juga itu lucu. Kalau anaknya nelpon bapaknya itu lucu.
Pak cepet pulang, saya takut lupa wajahnya bapak. Anak itu rapal ini bapak, tiap teko ya rapal teragam dijak, nganti apal lah itu bapak. Dan ngeris 5 tahun bapak itu teko, roh cadulanan itu tiba roh, gue nak boleh takut, itu anak tunggu. Coba kan bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun wong ra ketemu ya roh anake itu, paham ya maksudnya? Lalu terus bisa hilang tenan kan jorani teh nih. Paham ya? Bahaya. Saya mulane kudu jelas. Ya kudu jelas, kudu nasab kudu ditulis faja'alahu nasabau. Maksud itu paling apik wong Arab, teman. Wong Arab itu paling apik masalah nasab. Wong Arab sing ora sayyid sekalipun sing boten habib niku ya hafal nasabe. Jadi wong Arab mereka karuan kados Rasulullah, kados Habaib hafal tenan maksudnya. Wong kula mawon apal maksudnya nasab-nasab misalnya sinten itu apal kula kan. Mergi ngoten niku perkarane nggih penting wau. Ora kok gagah-gagahan memang punya akibat setiap angkatan itu ada mahram. Setiap angkatan itu ada mahram. Wa eling-eling faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka napa? Wa kana rabbuka napa? Qadir. Biasane diwaca teng khutbah kan. Ribet ra karuan nak maca barbar. Wala tabusnani wala tariqani ila biqadain wa qadar wa kitabun wa ikot sebagus bodoh. Kalau ora tau maca khutbah. Wong kerkon khutbah nikah ada bismillah nang kawin nang usul suwen. Koyo kawine wong mulya mbek wong mulya wae khutbah suwi wong kawin-kawin kepeksa di khutbah ra barbar. Tapi wong sing lanang wis ngeluh untuk cah iku mergo cek eleke sing wedok ya ngeluh. Tapi takdire untuk iku wis pun kalau wajar kita terus eleng-eleng nasab itu penting. Faja'alahu nasabau wasiko. Makanya kalau ada nasab tidak jelas itu harus dirunut cari bapaknya. Dan itu yang paling sah. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu napa intam. Wa ta'ala ku alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa lagi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa malan perkara benahuma antarane samawati lan ardh. Allah gawe fisitati ayamin ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 semacam-macam loh, kiai mana namun dan tahapan masa min ayam itunya sangat berapa dino. Efikotria yang dalam kira-kirane 6 dino, ya kira-kira ngono. Kenapa kok dikira-kira li anak krana sak temne kelakuan lam yakun ora ono iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. Jadi ulama yo kadang-kadang kemelek, cuma ulama darani ngendikan. Maksudnya ngene lho logikane, Allah gawe langit bumi ku 6 dino. Lah 6 dina ukurane apa? Zaman iku srengenge rong digawe terus ngukure dina nganggo apa? Lha kok cangkem wong. Wes kena cangkem ele cuma ulama tetep darani ngendikan. Asline iku protes. Allah gawe langit bumi iku 6 dina. Lah 6 dina itu kan sedina kan srengenge terbit. Nganti sing lha srengenge wae rong digawe. Kok terus 6 dina iku ukurane apa? Ya misale kira-kira gawene Allah 70 jam, lah nganggo jam sapa ngono jam. Kok mateno wong. Lah nek gak usah dadi ulama. Ulama ora go julukan yo padha cangkem elek. Cuma ulama darani ngendikan. Perkarane yo asline yo. Lah ngeten mawon disoal. Allah niku zat sing mukhalafatul lil hawadits. Allah ku zat sing beda mek makhluk. Zaman rong gawe makhluk beda mek sapa? Ya ulama sing nyual. Akhirnya dari ulama sing nyual itu Allah beda mbek liyane ngono wae ora usah muni ambek makhluk. Dadi sehingga pokoknya Allah iku mukhalafatul lil ghairi, pokoknya Allah beda mbek liyane. Mergo nek muni beda mbek makhluk lah zaman rong gawe makhluk beda mbek sapa. Ya tapi ngono kan ngel-ngel cangkem elek terus ora usah ngono pokoke manane Allah ora kembar makhluk umur kok mbok jerok. Mbok jerok. Makanya orang tuh Imam Ghazali itu pernah digugat Ihya itu dikarang ketika beliau masih sugeng itu digugat oleh ulama yang selevel Imam Ghazali. Banyak yang digugat. Itu satu-satunya jawaban Imam Ghazali. Saya punya jawaban Ihya. Terus nopo jenenge. Saya punya mungkin jarang yang punya kitab itu, tapi saya punya teks dari kitab Imam Ghazali menjawab kejanggalan orang pada Ihya. Menangi beliau masih sugeng masih hidup. Itu diantara jawabannya itu begini. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Eleng-eleng kok edang. Fal ma'ani awsa'u
minal ibarat. Di mana-mana namanya lafaz itu tidak mengikat. Yang mengikat itu makna. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Karena kalau nuruti lafaz itu orang akan kriminal semua. Itu tadi misalnya contoh paling gampang. Ini contoh guyon tapi tenanan. Aku ngomong mbek Rogen, ojo geman nangani bojomu. Nangani itu sama kata tangan. Maknanya ojo naboki bojomu. Suatu saat aku dengar Rogen itu nyadui bojone. Engko kecil. Lah bojomu kok mbok sadui? Jenengan ngarang namung nangani, niki namung nyikili. Kan enggak bisa. Kamu memanfaatkan lafaz yang saya uraikan. Kowe aja naboki, aja nangani bojomu. Terus kowe menghindari ben ora melanggar kiaimu. Nah tak taboki kan melanggar. Oh tak sadui wae. Mun takok iki ini, kan aku pesadui. Jare jenengan sing haram nangani, iki gak sikil. Tentu maksud saya aja naboki itu jangan berbuat kekerasan kan. Paham ya? Itu disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Tentu maksud saya jonangan itu jangan berbuat kekerasan, cek baik dengan tangan maupun dengan kaki. Loh, andai kan lafaz bisa dipercaya berarti yang haram kalau pakai tangan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Makanya kalau Rasulullah ngendikan tasaddaku walau bisik kita merotin. Kowe ku sedekah senajan to sak cuwile kurma. Nek praktekno tenan tuku kurma sitok mbok cuwe, kok gak ono fakir miskin wong edan. Maksudnya kabeh ulama sepakat, maksudnya iku kowe sedekah ambek kut iku makanan pokok. Artinya kalau konteks Indonesia ya dikekno apa beras. Dikekno beras mergo kut. Ora kok pepe kepen persisno dawuhe Nabi terus tuku kurma. Napa? Dan Nabi nak ngendikan macam Nabi tiang Arab ngendikan ya tasaddaku walau firsana satin. Kowe sedekah senajan to sak sampile wedhus. Lu sing sedekah ora tau nyembelih wedhus kok ngenteni duwe sampile. Wedhus. Iki paling banter sampile pitik iku nggerket tikus kok wis. Lah seperti itu karena tadi fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Ning dinggon makna luwih luas tinimbang lafaz. Paham ya? Paham ya? Lah sak niki tiyang niku do rapati ngaji usul fikih, kok kudu persis Nabi. Nah persis Nabi ki nek sedekah ya kurma terus sigar. Mergo Nabi dawuh, sigarane apa? Kurma. Aja utang dawuhe kon sigar. Nek sedekah ya kudu sampil wedhus, aja daginge, sampile. Moyo repot. Nah, itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Ghazali. Jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang di Ihya itu banyak yang gugat. Beliau menjawab jawab iskal itu. Saya alhamdulillah punya kitab itu jarang yang punya, tapi saya alhamdulillah punya. Dan di antara jawaban itu beliau menjelaskan fal ma'ani awsa'u minal. Karena ibarat ini pasti terbatas. Ya terbatas. Misalnya kalau ngomong mbek Ruhin tak jak mareng, wis mangan sak karepmu. Ya sak karepmu itu kan ya iso diukur kan. Wong dijajakno etikane piye. Wes nang omah kene kaya omahmu dhewe terus kene mlebu kamar dipuk dhuwit ning kotak. Wes ora usah sungkan sanggepe omahmu dhewe terus buka kamar dhuwit ning kotak jupuk. Ana ATM dijuwe maksudnya sak karepmu dhewe kuwi wis wae mangan wareg ngono wae ora kok. Ya kok nak wong Jawa kan ngoten. Ora usah bayar ya pokoke seduluran. Bareng di seduluran dikai 100.000, ambek dulur cuma 100.000. Bahasa Jawa iki ora jelas. Saya nak kerja ning ngene ora usah hitung profesional seduluran. Nah, seduluran iki malah larang. Mosok dulur mau dikai 100.000. Utawa maknane seduluran itu ora usah bayar wong ambek dulur. Wah, repot. Mulane niki penting ya kula aturaken. Dadi fal ma'ani awsa'u minal ibadah. Sebab itu terus ditemukan ilmu usul fikih itu yang bisa menganalisis maknanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau nuruti tekstual itu ya repot. Ya karena Nabi orang Arab Nabi kalau sedekah misalnya ngasih wes al-Qarni ya jubah. Ya karena Nabi orang Arab. Saya yakin ada Nabi orang Indonesia mungkin nggak keirukan ya baju hem bukan jubah. Orang pas aja lagi di apa? Di apa? Jubah. Mungkin kalau gojlok kan tak kayak jubah biar ungkep bos. Nanti kalau tawani. Cara gelem tak tukok nonton.
Ngaji cobaan macam lah. Entek wiro di tontonan paham gitu. Lho nak gelem tak tukono kan besok. Ngaji kok ngarep nggo apa? Macam lah. Kula lan tok nomo sing ngaji Gus Bak sesem. Jadi paham. Ora maksudnya rasa cangkem elek terus ana wong, apa nggih langit bumi 6 dina terus ana cangkem elek. 6 dina diitung apa? Wong zaman iku ora ngono apa? Oh iku cangkem elek. Lah iku ora oleh, ngene iku ora oleh mergo fal ma'ani ausau minal ibarat. Jadi ya sudah dikira-kira dhewe mergo yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya. Dia bukan apa? Redaksinya. Itu disebut apa? Fal ma'ani ausau apa? Minal ibarat. Li anna ukron sak temne kelakuan ulama yakun ora ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan kok samsun srengenge. Maksudnya 6 dina wis kira-kira 6 dina saiki. Aja mbayangno 6 dina zaman iku ora ana srengenge, ora ana di. Walau sya mau ngersakno sapa wa ta'ala la khalaqo. Tapi wong Yahudi nak beda Kanjeng Nabi yo ngono iku. Wong Yahudi jan kurang ajar. Mat jare sampean iku kiamat. Iya kiamat jare Kanjeng Nabi. Bumi diapakno, Mat? Ya dihancurno. Lah pas iku manusa-manusa ditakok endi? Ya melok hancur. Gak sing nabi-nabi koyo kowe manut endi. Perkara nek dijawab ning bumi rak melok hancur. Mas, sebenarnya udah kiamat Nabi. Lah pas bumi dijur nabi-nabi terus ditakok endi? Maksudnya nak melok ning bumi kan melok hancur. Jadi Nabi Yusuf Yahudi. Oh, no, jadi ditakon. Pas repot. Itu tidak ada lu. Wah, gaya kekacauan sebenarnya gaya kekacauan pikiran. Lah sing rodok niru Mu'tazilah iku ya koyo wong Yahudi. Cuma Islam ngono ya tapi koyo. Lane cara keyakinane Mu'tazilah iku swarga mbek neraka saiki ora ngono. Alasane iku swarga neraka iku arduhas samawati wal ardh. Sebagian ayat disebutkan arduha ka ardis samai wal ardh. Sebagian kan arduhas samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha. Nak ambane swarga iku padha karo langit bumi. Nak saiki sono didakok endi? Lha jenenge donya kok mok langit mbek bumi. Swarga sitok iku ambane padha karo langit. Bumi larak pitu terus sepira. Ya anak saiki wis ana didakon ndi ra ono nggone. Mulane cara Mu'tazilah swarga iku anane soben dadi nek wis wong kiamat iku lagi swarga. Tiga. Cara Mu'tazilah. Jare ahli sunnah ya ora mesti didakon ndi urusane pangeran, sementing ngono-ngono wae. Lah alasane ahli sunnah ceritane Nabi Adam. Nabi Adam diusir ke swarga. Lah swargane ra ono diusir kondi gitu. Ya ulama ku asline cangkem elek, cuma ulama darani ngendikan asline bantah-bantahane ku mau pinter-pinteran. Lah iya ceritane Nabi Adam diusir konti. Swarga lan swargane ora ngono diusir konti. Jare Mu'tazilah ora ngono. Jarene swarga ku lambane langit bumi. Nah saiki ono didakoni kan ora sedeng. Nah, padha cangkem elek itu nek bantah-bantah. Lah akhirnya terakhir mau datang, ayo bodoh mati, jajal tidak kau tipu. Naroy. Lagi kalau ngeten iki dari langit bumi digawe pinten 6 dina. Lah ukurane opo zaman niku ngono napa? Srengenge. Soso geman ora sampe melok ngono, bener Imam Ghazali kula seneng ini. Istilahnya apa fal ma'ani awsa'u napa? Minal ibarat. Dadi kudu roh kaidan. Dadi wong aja terikat lafadz tok. Mergo fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Ya mungkin ya cara usul fikih jelas sih kok ide itu usul fikih saya sangat nopo ya. Ya saya sangat itu memang ada analisisnya. Walau saya mau mengersano sapa wa ta'ala la khalaqa ibtin gawe sapa wa ta'ala guna ing samawat lan ardh oleh gawe film hatin ing dalam sakedepan. Lawal udulu te pindah anhu saking al khalqi film hatin iku li ta'limi khalqihi krana mulang utawa ngajari pira-pira makhluke Allah atas tabuta ing sithik-sithik. Dadi Allah nggih langit bumi kun yo iso, tapi kok nganti 6 dina ben wong dilatih apa-apa ora langsung. Dadi sugih ora langsung ken apa-apa kok sithik. Karena kok sithik wis kesuwen, penting ora langsung. Dadi Allah iso wae gawe langit bumi niku film hatin. Tapi Allah gawe 6 dina niku nunjukno mulang nak wong niku ora oleh napa spontan.
Semesta mongkon nuli nguasani sapa wa ta'ala al-arsy ing atase arsy. Semesta mongkon nuli ngatur sapa wa al-arsy. Mumpamane munggah ketakok munggahe piye dene repot mari perkara ya. Kan terus debat tenak munggah-munggahe piye. Wa utawi jenenge aras fil lughati dalem lughati sarirul mulki. Iku napa? Singgasanane kerajaan. Sarirul maliki iku singgasanane kerajaan. Ya rasa takok lu gue piye manggon ndi ya senengane kok takok. Terus pokoke falmaani ausau minal ibarat Allah duwe aras artine Allah sugih ngono ae ora usah mbok bayangno Allah lungguh terus arase kondi wah bahane kok apa terus pesen ning ndi pengrajine sapa apa repot kabeh suwe-suwe ngono bayare pira wah malah ora karo-karuan wis ora usah ngono Allah di aras berarti Allah sugih ngono kok repot senengane kok napa repot falmaani ausau napa minal ibarat Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu badalun min dawi istawa. Utai Allah iku zat sing Rahman. Tegese Allah iku zat sing Rahman. Utai lafaz Rahmanu badalun dadi badal min dawi istawa saking domire lafaz istawa. Istiwaan tegese munggah utawa nguasai aliku kang patut apa istiwa bihi lan Allah. Fas'al mongko takok sira ayyuhal insan. Kowe oleh takok bihi lan Allah sing Rahman khabiron hale wong hale zat sing iso nyeritakno kelawan kebenaran. Allah iku zat sing khabir. Nak nyeritakno kebenaran mesti pas. Yukhbir kating bakal nyeritakno sapa wa taala ka ing sira. Nyeritakno bi sifati kelan pira-pira sifate Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.